أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ulangi lagi, ini enggak tak kasih hadiah untuk anak kecil loh. Mengucapkan salam, memulai salam hukumnya apa? Wajib. Berarti saya diundang ke sini ini ada manfaatnya. Mengucapkan salam, memulai salam hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dilaksanakan dapat pahala, upama tidak enggak dapat siksa. Itu namanya sunnah. Kalau sunat jepit itu masfuat dulu. Disunati. Menjawab salam hukumnya apa, Bu? Menjawab salam hukumnya yang sebelah sini. Wah. Nah, berarti sudah cakep sekarang. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya. Kalau misalnya di rumah piknik semuanya kosong, terus masuk rumah salamnya gimana? Assalamualaikum. Berarti benar saya didatangkan ke sini. Nah, nanti ini waktu 30 menit supaya produktif, efektif, efisien. Maka setelah paparan saya ada yang perlu ditanyakan monggo. Ada yang perlu dikomunikasikan monggo. Meskipun saya tahu Panjenengan sudah mikir yang namanya es cola, es dawet, rengginang. Enggak ada. Alhamdulillah. Seandainya seluruh keluarga itu piknik, kemudian datang ke rumah-rumah sendiri tapi kosong, maka salamnya diganti. Assalamu alaina wa ala ibadillahi Pernah dengar Pak? Apa? Tapi kan ngerti ilmu nih. Nah, inilah bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Saya punya tetangga di Sampangan itu dia ngambil yang namanya batu kali, batu dari sungai, 1 truk 300 ribu. Tapi saya ngisi pengajian sholat tasbih setiap 1 bulan di Pavilion Garuda lantai 5 Rumah Sakit Karyadi, disingkat Rumkit Karyadi. Apa terjadi? Dia juga sama-sama ngambil batu cilik 8 juta. Bedanya wong pinter sama wong ora pinter. Apa muni goblok aku gak enak kok. Yang satu dokter khusus untuk ngambil batu ginjal 8 juta. Yang satunya adalah kuli biasa ngambil dari kali, yaitu batu untuk bangunan. Sampai peyok 1 truk 300 juta. Nolnya dikurang siji. Ibuke wis ngomong ngene. Ibuke cerdas, ceriwis tur judas. 5 menit. Lionel Messi, saya punya kaki, punya betis. Tapi karena saya nggak punya ilmu, nyaduk nendang bola rapayu. Lionel Messi 1 minggu 7M. Nah, ilmu dan tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aku wis kenceng ibu-ibu kendor. Aku kenceng bure kenceng. No. Kalau mosok diulangi ya. Padahal aku ya poso. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu aja kok nyuruh aja. Kalau tas 7 akan diangkat oleh Allah orang yang beriman. Padahal orang yang dalam beriman itu sudah ada otomatis orang yang berilmu. Nah, kalau gak berilmu masa kenal Allah?
Tapi Allah menuturkan sekali lagi, walladzina utul ilmah. Ini pentingnya ilmu. Tadi saya ulang, mengucapkan salam, memulai salam hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Awas, kayak kaidah. Dalam agama Islam, kalau ada ibadah wajib sama sunnah, itu pahalanya gede, wajib. Kecuali salam. Kalau salam, mengucapkan salam, memulai salam menjawab hukumnya wajib. Tapi pahalanya gede yang memulai salam. Kenapa? Menggerus kesombongan. Apalagi putri, aku kepala sekolah. Gengsi dong, salam ke karyawan. Putri kok, assalamualaikum gitu. Wah, gede Bu. Tapi rata-rata gak bisa begitu. Kalau sudah punya pangkat. Saya tadi ketemu bintang 1. Wah, melakukan Bu, sombong. Melakukan itu dodo di sini. Wah. Ya. Biasanya untuk sombong. 1, pinter. Penyakitnya Ustadz itu keminter. Wah, lah kok nyebut aku dia. Nah, ibu inget aku. Wah. Yang kedua, biasanya yang dibuat sombong adalah kecantikan dan kegantengan. Cantik gak selamanya, 40 bongkar mesin sudah selesai. Ganteng igane metenteng bari kebar kiri gak ada yang diandalkan. Pangkat jabatan sementara Bu, kembali ke masa karata sudah gak ada apa-apanya. Kemudian banyak uangnya. Yang paling memprihatinkan, wis jelek melarat goblok Karena agama Islam begitu Bu. Baca Al-Quran di pos kamling bagus apa tidak? Bagus. Lebih bagus kalau di masjid. Minum minuman keras di pos kamling jelek apa tidak? Jelek. Lebih jelek kalau di begitu. Maka Bu, ini jenengan masih diberi kesempatan Bapak Ibu menemui Ramadan. Mungkin saja, tapi jangan melototin saya atau Bu kepala sekolah. Mungkin saja ini Ramadan terakhir bagi kita. Tapi saya doakan panjenengan umur panjang, bisa nanti perputaran lagi, ketemu lagi, datangkan saya lagi. Walah. Deh Pak Ustadz, ujung-ujungnya duwe. Ya Bu ya. Nah, ini nanti dimanfaatkan. Saya tidak akan bahas yang lain-lainnya. Ini bahas seputar puasa. Yang pertama, apakah sampai tanggal 17 ini sudah sesuai yang namanya puasa? Mungkin pertanyaannya bisa klaim-klaiman. Udah Pak Ustadz. Kalau Islam ingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad, cinta cerita tidak namun tak abadi. Suami siap usaha akan membahagiakan istri. Suami semua uang untuk anak istri. Sekarang kalau puasa Bu kepala sekolah, nggak tak kasih hadiah, tak kasih gocap. Bukan masalah Bu kepala sekolah ini sudah kaya, bukan, barokah. Mungkin dititip, mungkin dikasihkan ke orang lah begitu. Apa Bu kepala sekolah? Puasa kepanjangannya apa? Wah, kok tadi. Dilanjut enggak Bu? Kalau enggak apa-apa lo dongo ora apa-apa. Angklop wis ning kene kok angklop. Puasa yang tadi sudah lain Bu, tadi TK kok. Tilawah konsisten, SD sholat 2, SMP sholat malam pertahankan, SMA selalu memahami Al-Quran, S1 silaturahim, S2 senyum sapa, S3 sedekah sebanyak seikhlas. Gelarnya doktor, D-nya besar, M-nya besar. Sekarang puasa kok. Puasa. Kepanjangannya Pak Boyo. Mau jawab ternyata. Putri ya, ngomong putri. Yang pertama adalah puasa. Jadi jangan ngaku-ngaku sudah puasa nih buat. Karena klasifikasi puasa ada 3 Bu. Yang pertama puasa awam. Puasa apa? Awam. Awam itu ya umum.
Sing penting mulai setat subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Wes setat. Bareng nanti maghrib, entah 35, entah 37 itu lebihnya itu ya. Nah itu sudah. Tapi suka gosip. Besok makin sip tonggone lho mulai dari pojok kono sampai kono kenek kabeh. Eko Mas Fuad melu apa non ASN lah gajine sak mono ngalah. Itu tetap dibilang puasa, tapi puasanya puasa orang Yang kedua adalah puasa khawas. Apa Bu? Mau kuas lu ngecat malah. Khawas, khusus istimewa. Dia cangkem dicancang kon mingkem. Telinganya dijaga untuk mendengarkan gosip. Oh, Sule abek Natal apa cerai cah. Oh gitu ya. Atta Halilintar kaya abek sapa? Ayo kanca kok, Bu. Seangkatan kuliah, Bu. Bedanya kono itu seni, Bu. Saya kok bahasa Arab, bedanya begitu saja. Enggak percaya Bu ya. Boloku tuh artis kabeh kok, Bu. Selebriti, bintang kelem kok. Orang nganten kok Bu. Gak percaya. Jadi tidak hanya menahan lapar, haus, dahaga, tapi menahan dari bohong, menahan dari berkata-kata kotor, menahan dari gosip, menahan dari adu domba itu. Nah yang teratas ini gak akan bisa. Khawas, istimewanya istimewa. Para nabi itu setiap detiknya hanya ingat pada Allah. Puasanya para nabi tidak hanya mengatur nafsu, memanajemen nafsu yang dari lubang semuanya itu. Maka Allah memberikan kotoran dari semuanya. Bu kepala sekolah meneng, kenal masalah yang dokter Anda. Sebenarnya nggak ada RS ya, artinya di rumah saja. Nah, DRS Dudorotok Suwe. Ahmad Baduri SAG. Oh enggak. SAG sarjana alam gaib ibu malah. Oh enggak. Sebentar lagi LCMA ya. Apa Bu? Oh ibu orang fokus. Nah. Apa Mas Fuad pertanyaannya? Apa pertanyaan tadi? Belum bertanya. Oh belum bertanya ya. Iya belum ada pertanyaannya loh. Iya orang anak. Jadi puasa P yang pertama adalah pikirannya jangan ngeres. Ini biasanya bapak-bapak. Aku kok bapak-bapak dah, waduh. Karena ujiannya ibu-ibu iki lho di bawah hidung, di atas dagu. Apa Bu namanya? Nah. Aku naik pasar, saya di pasar beli ikan, ketemu Bu RT sama Pak RT beda kok. Pak Ustadz dari mana beli ikan Pak RT? Bu RT, Pak Ustadz bajunya kok bagus, tadi beli ikan berapa kilo? Memang sekarang itu mahal Pak Ustadz harganya. Ulangnya Pak, saya wis punya istri-istri, Mas Fuad termasuk juga Bapak juga ada, mau kaya kan? Nah itu. Kalau ibu-ibu kok ngomong ngemeng, bapak meneng wae. Wes itu. Karena apa? Jelas kalah. Karena dibuat ibu dari ibu Hawa. Terbuka apa tertutup? Ada mik. Kalau ada bapak-bapak kok doyan ngomong berarti aduh lu cinta Luna ya. Penyakitnya bapak-bapak iki lho, walaupun Ustaz. Apa Pak ini, Pak? Mata. Saya kemarin di Transmart, naik. Ada yang pakai SMS selangkangan metu saite. Pakaiannya sekpilda sekitar ada di hetokke. Masya Allah, pertama mulus Bu. Enggak saya lihat itu rezeki, dilihat itu dosa. Akhirnya saya gini, astagfirullah. Saya di mana-mana kan tetap pakai seperti ini, Pak. Tuh. Kecuali yang inilah, kecuali yang ini enggak. Ini biar diketahui bahwa saya Ustadz. Aslinya ketingguran peringkat darah enggak. Selangkangan itu putih pertama Bu. Astagfirullahaladzim, begitu.
Yang sing kedua ireng, Bu. Ana pulau Kalimantan, mbuh lali mantan. Bareng nek garuk ngene lho kok brodol kabeh kaya gepuk terigu. Mesti ana kadase akeh. Lah ngono kok pakai bupati buka paha tinggi ting. Ya Allah, pikirane ngeres itu biasanya laki-laki dari apa? Pandang meskipun ustaz roh wong ayo plilik. Nah, maka beda kalau sudah tua itu ibu-ibu mbek mak-mak. Sama apa beda itu ya? Ibu-ibu sama mak-mak. Sama bapak sama ibu. Iya. Biasanya kalau sudah tua, kalau bapak-bapak itu nanti bapaknya sudah tua. Saya masih muda. Pak, nyuwun sewu nggih Pak nggih. Mboten menghina Pak, mboten enggak ada niatan itu. Ini ilmu Pak. Biasanya kalau jalannya sudah 50 ke atas, sentuh-sentuhnya nih. Nah. Kalau ibu-ibu emak. Apalagi kalau korban KB. Wes pokoknya. Kalau 70 masih biasa, 180 itu gapuro. Saudara saya itu 7, Bu. Semuanya jadi orang, meskipun bapak saya itu petani. Enggak ada yang jadi binatang, enggak ada. Semuanya. Pikirannya jangan kotor. Kotor itu dari apa? Mata. Maka disuruh menundukkan itu. Paham ya? Yang kedua adalah apa? Ucapan harus yang baik-baik. Ucapkanlah subhanallah. Walhamdulillah. Salah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala itu betul. SMP 11 bagus. Astaghfirullah. Bagus itu. Tadi di Ahmad Yani saya astagfirullahalnya. Dibuang atubu ilaika. Diterjemahke, Bu. Kula tobat dateng Tuhan saking sekiki itu. So, kitab Quran kuping. Kitab Quran kita betul. Nabi Muhammad nabi kula. Astagfirullah. Ya Allah. Ucapannya yang baik. Contohnya ucapan yang baik dia baca Al-Qur'an, Bu. Kalau nggak bisa baca, pandanglah mushaf, Bu. Kalau mandang mushaf aja nggak sempat setiap harinya, ada yang salah hati kita. Karena apa? Hati kita itu sudah didesain sesuai dengan Al-Qur'an oleh Allah. Maka subhanallah 33 kali gak boleh ditambah. Alhamdulillah 33 kali gak boleh ditambah. Allahu Akbar gak boleh ditambah. Karena untuk keteraturan alam semesta dan juga ciptaan manusia, ucapan harus baik. Jenguk orang sakit juga begitu. Ucapannya harus baik, Pak. Enggak bapaknya kok. Itu sakit apa tau, Bu? Kanker payudara. Tanggoku iki lho wingi padha. Ora kanggo suwe, mati kurang direngkah. Ucapan yang baik itu motivasi, Bu. Kalau ada teman kok masih menasehati, ada teman kok masih mengucapkan kalimat thayyibah, ada teman kok selalu memupuk, ada teman kok selalu memberikan dukungan, itu berarti orang baik. Tapi kalau selalu melihat sisi nggak baiknya panjenengan, kerjaannya sampai nggak dihargai, padahal sudah sesuai misalnya, berarti tandanya nggak baik. Aku nggak ngajak kepala sekolah. Nggak berani saya. Begitu. Baik. Mas Fuad itu bagus. Gawe acara ngono ya bagus. Tapi mau kok gak ono maca Qur'ane bocah. Ono kurange wae. Ono tapi angger tapi wis sudah. Maka dahulukanlah yang jelek, kemudian yang baik baru tapi. Paham, Bu? Dia itu bajurin ganteng tapi ngentutan. Oh, jelek meneh. Tapi kalau didahulukan jeleknya, kemudian tapinya baik, insya Allah. Mas Fuad hitam, tapi baik hatinya. Hitam, tapi orangnya hitam. Tetapi orang apa mau tak kasih kok saja nih. Wakil bodoh. Aku yang ngerti Bu kepala sekolah lu yang masalahnya kalau di ustad kan kenang-kenangan. Maksudnya
Biar arwahnya gak gentayangan, maksudnya ngono Bu. Ya Bu ya, ucapan yang baik, enggak usah dalil dari Quran. Juz 18 ayat 2 dilihat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi itu ucapan maupun perbuatannya jangan sampai yang nganggur-nganggur gak faedah. Maka Roma Irama begadang jangan begadang kalau tiada arti. Nah, begadang boleh, contoh ada sahibul musibah, keseripaan, kematian. Nah, di situ perlu lelean ya. Kita masuk sosial, bukan malu individualis. Maka datanglah ngomong-ngomong nggak apa-apa. Yang penting nggak ngomong nih masalah mayite. Mayite sudah selesai, nggak usah dibicarakan. Mayit itu dituturkan baik-baiknya saja. Apa Pak? Apa? Saya ketahui Pak sampean Pak. Sajane yo pas buas ini. Cuman ora koyo aku. Aksinya yang baik, aktualisasi dirinya yang baik. Kadang-kadang kan orang aksinya enggak bagus. Ketemu koncone yang semuanya. Ngene. Biasanya cantik-cantik kayak begitu. Wah, aksinya yang bagus-bagus, Bu. Kalau masih seperti itu, tobat. Karena yang namanya mati gak pandang umur. Sehat yo pantes apalagi sing sakit. Cilik yo pantes bagi tuwek. Walah Bu. Eleng mati Bu. Eleng mati. Jasad pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja kepala sekolah, kini bangkai tak bernyawa. Aku poso aja kuat ini Bu. Kemudian saya sikat kata aja Bu. Kalau undang saya itu 1 jam gitu Bu, 2 jam. Ayo apa S? S sodakoh bagus. Sekarang tak beda Ibu. Tengah pasar ada apanya? Tengah pasar Bu. Tengah pasar. Saya katakan Bu. Enten esen apa mboten Bu? Jadi kok ilang to Bu? Ning tak gimana? Ora ikhlas. Aduh. Masuk atau tangi dhisik kan. Iki duwe dino ora ono. Ya barang. Nanti nggih Bu nggih. Ora itu. Memang niku udah rezeki Bu jenenge. Bu gede kuat. Kadang ngomong aja darah kayak iki ora yo. Katak bayang-bayang. Orang ini terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan. Kota Sutra atau siapa itu? Lo bener nada nih kan? Ini bolong artis. Bolong artis dulu orang ngandel. Terus kemudian apa? Singkat aja Pak. Sesama teman saling membantu. Apalagi musim pandemi Pak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling membantulah dalam kebaikan. Jangan senang, jangan suka melihat orang lain sengsara Bu. Apalagi kok sampai menghalangi. Iki ketok ya lulus iki. ASN lulus iki. Halangi. Sejatinya hidup itu adalah cerminan panjenengan. Nggak akan rugi Bu berbuat baik kepada orang lain. Sekalipun yang kamu baiki kok dolimi nyakiti panjenengan. Allah akan mengganti. Malaikat-malaikat akan diutus. Orang lain akan memberikan ganti terhadap orang baik itu. Orang baik nggak ada ruginya di dunia dan akhirat. Konsep ini harus dipegang. Karena berbagi itu menimbulkan kenyamanan. Karena berbagi itu menimbulkan kebahagiaan. Bukan karena banyak harta terus bahagia. Belum tentu. Saya punya teman di Jogja. Rumahnya harganya 2 miliar. Waktu bapak ibunya meninggal dunia. Dia lepeh. Aduh, nah kan ya rumah cowok minimalis. Betul Bu. Terus dijual karena dia capek bersih-bersih diri satu orang. Karena belum menikah.
Akhirnya dibelikan di Esperanza sana. Esperanza itu pokoknya Gorjati Diri, Kediri, naik becak ya 1 minggu sampai sana. Tuh Gorjati Diri sana, Esperanza sana ya. Ternyata 400 juta ketika mensyukuri atau acara 40 hari orang tuanya, ternyata apa? Nggak mencukupi tempatnya butuh teratak. Di sini coba. Ketika rumah besar dia juga gak nyaman, ketika rumah kecil dia gak bisa mengelola, katanya gak cukup untuk undang acara orang datang kepadanya. Bayangkan. Ketika datang di kota katanya ada hiburan banyak, waduh kok rame ning ngene, enak ning desa. Barang ning desa sinyale sulit, enak ning kutha. Sudah di pantai, waduh enak ning gunung karena apa? Airnya masih bersih. Setelah di gunung kok ngene enak ning pantai bisa sirat-siratan romantis, dapat makan gratis. Kemudian yang terakhir adalah puasa. Ayo salat. Tak kasih sekali aku ketemu. Amalan apa tuh? Al-Quran dibaca. Al-Quran dibaca. Amalannya. Sudah dikasih kok minta. Dikasih itu beda sama minta. Orang itu jangan minta. Minta itu bahasa halus, bahasa kasar, pengemis. Tukang minta-minta itu jenenge pengemis. Ora duwe daging nanti di akhirat. Kalau ada nanti kok kurtilah, kurus tinggi langsing lumayan. Mau balung-balung tok berarti kulino jaluk. Kulino minta. Apalagi kalau mintanya litaksir untuk memperkaya diri, bukan untuk butuh. Kan banyak itu pengemis-pengemis pura-pura ngene sing wah, dijemput Xenia tiba-tiba, dijemput Innova, dijemput Alphateka. Begitu. Oh, Alphateka. Mungkin itu saja ya Pak ya. Tapi sebagai penutup sebelum doa, ada yang mau tanya? Enggak ada. Masih ada 7 menit. Iya, apa? Tadi udah itu apa? Iya. Aku juga lupa Bu. Aku tak kasih KTM sampean. Ustaz kok ditanyakan ikhlas? Itu namanya suul adab, itu namanya gak punya tata krama. Ustaz itu ya. Kalau saya gak ikhlas Bu, tak cerita ibu ini. Saya cerita satu roto. Oke. Aku tadi bagi 7:30 Bu, neng Karyadi sampai 9:30. Coba bayangin Bu, ya. Oh bayangin, itu jadi ngelamun Bu. Kemudian Bu, oke, jam 11 nenggone Pusdik. Tahu Pusdik Bu? Kolombia masuk situ Pusdik. Pusat pendidikan nggak ngerti. Bukan jenengan nggak ngerti, bukan kok bodoh bukan, memang bukan bidangnya. Maju situ bandara lama itu sudah tidak dipakai, maju situ namanya bengkel pusat jam 1 sampai jam 2. Bayangkan Bu, terus aku ke sini. Kok naik kelas itu kondi toh Bu. Oh, terima kasih sesudah minta baru mengasih ya. Kubur Bu, itu memanggil kita Bu, ini terakhir sebagai pegangan 2 ya Bu ya. Meskipun tersisa. Kanjeng Nabi itu tanggal 28 Sya'ban itu berpidato. Umatnya disuruh minta 4 hal. Yang 2 itu meridhokan Allah, yang 2 pasti impian kita semuanya. Tapi sebenarnya sudah dikemas oleh ulama di dalam salat tarawih. Saya hanya memperkuat saja. Apa itu 2 hal yang membuat ridho Allah? Perbanyaklah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah sama istighfar. Astagfirullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Astagfirullah. Ini di sisa-sisa ini perjuangan detik-detik terakhir itu Bu. Kemudian yang kedua adalah pasti impian kita. Yaitu apa? Suruh untuk minta ridhonya Allah dan surga. Dan supaya terlindung daripada murkanya Allah dan neraka. Dikemas oleh ulama. As'aluka ridhoka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Donga tidak harus bahasa Arab Bu. Kalau baca Al-Quran tetap bahasa Arab. Sampai ngomong ini wae Bu. Ngomong. Ya Allah. Kula nyuwun ridhone panjenengan ya Allah. Umah damang atau kaget umah damang gitu. Itu ya Bu ya. Ora di dalam abdi dalam. Itu
Yang kedua soal ini Pak. Pak Sakan tetap ikhlas ya Pak ya. Meskipun gak tahu duit ikhlas. Yang kedua, Yang kedua gini Bu, kubur itu setiap hari memanggil kita. Yang pertama adalah ana baitul wahdah, saya tempat sendiri. Yang ngikutin kita ketika kita mati adalah satu amal kita, keluarga kita, harta kita. Keluarga kita, istri, tonggo iri dah. Harta, oyo anak waris, amal kita setia menemani sampai hari kiamat. Nah, bagaimana supaya dapat teman? Fakorinuhu kiro asul Quran. Temannya di kota Balikpapan manusia laki perempuan banci lu cinta luna misalnya baca Al-Quran bisa teman di kota Balikpapan. Lama Bu, kita di dunia cuma 63-an, 70 tahunan. Kalau di kota Balikpapan itu agak lama. Lebih lama lagi di padang mahsyar. Selama-lamanya akhirat. Yang kedua, anak baitu turab, saya ini tempat tidak ada spring bednya, nggak ada spring bed, pirlo itu nggak ada. Apa kalau mau cari begitu? Fa firasuhu al-a'malus sholeh. Spring bednya gampang. Maka ada doa, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufarin. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang ini termasuk satu pertamanan surga. Karena siapa orang yang selamat dikubur, selamat di kota Balikpapan, urusan selanjutnya bebas. Karena ini nggak selesai, 2 saja, yang 3 nanti undang saya lagi ya Bu ya. Kita doakan semoga SMP Negeri 11 Semarang dengan berkah Ramadan, dengan berkah khataman Al-Quran, 1 banyak peminatnya, kemudian dijauhkan dari malapetaka, bahaya, banjir, tabung meledak, dan orang-orang yang dolim, orang yang iri tinggi, karyawannya yang belum PNS segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum haji dan umroh minimal umroh lah, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudara saya yang lain agama mungkin hadir nanti berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, tidak masalah, kita tetap rukun dalam hal yang bukan agama. Kalau soal sosial kita bersama-sama, soal agama adalah akidah, lakum dinukum waliyadi, tetap rukun untuk membangun bangsa dan negara. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu fi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu ma wa nabasim bi adadi kulli ma'lumin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, ya Allah, berikanlah kemudahan rizkinya, langkah kakinya, sesuai dengan ridho-Mu, tetapkanlah dalam agama Islam, dan wafatkanlah dalam kondisi husnul khotimah, ya Allah. Bagi orang tua kami di antara keluarga yang hadir pada kesempatan sore menjelang malam ini, ya Allah, berikanlah kuburnya salah satu pertamanan dari pertamanan surga. Seandainya orang yang baik, maka tetapkanlah dan tingkatlah kenikmatannya. Seandainya orang jelek, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ringankanlah siksaan kuburnya ya Allah, bahkan hapuskanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk yang belum membaca Al-Quran sama sekali ya Allah, terbuka hatinya untuk membaca Al-Quran ya Allah, untuk menjaga salat 5 waktu ya Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya Allah, dan bisa menuntaskan sisa-sisa daripada puasa yang itu harapan 3 bulan sebelum ini ya Allah, dan berikanlah umur panjang sampai nanti bisa kakek nenek ya Allah. Berikanlah seperti itu ya Allah, berikanlah umur panjang dan keberkahan ya Allah, berikanlah umur panjang dan keikhlasan ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah kebahagiaan, berikanlah kesejahteraan, berikanlah perlindungan, berikanlah kenyamanan ya Allah, berikanlah keterjagaan ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jauhkanlah kami dari berbagai wabah, berbagai ujian yang kami tidak kuat ya Allah, dan khususnya dari wabah corona ya Allah. Angkatlah dari bumi Indonesia secara khusus ya Allah, dan umumnya dari muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, pasti Engkau menurunkan obat ya Allah. Inna ma'al usri yusra. Sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau ada kebenaran murni dari Allah, kalau ada kesalahan murni dari saya pribadi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.